selamat pagi jemaat JKI Puri Marina. Shalom. Haleluya. Anugerah Yesus berlimpah-limpah bagi kita semua, amin. Kita kembali kebaktian dengan online, mengikuti dengan program pemerintah, kita dukung. Semuanya baik, semuanya baik. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, amin. Katakan, aku sangat dikasihi Yesus. Dia serahkan segala-galanya buat engkau dan saya, karena kita orang-orang yang sangat dikasihi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Aku sangat dikasihi Yesus. Tuhanku sanggup mengubah apapun menjadi kebaikan di dalamku. Dengan nyawamu kau tebus hidupku. Aku sangat dikasihi Yesus. Tuhanku sanggup mengubah apapun menjadi kebaikan di dalamku. Dengan nyawamu kau tebus hidupku. Yesus membuat semuanya jadi mudah. Yesus membuat semuanya jadi indah. Bukan karena perbuatanku, hanya karena anugerah-Mu. Yesus hancur dan mati bagi hidupku, sebagai pertukaran yang sungguh sempurna. Ku terima janji-Mu terjadi dalamku. Ku percaya Kau mengasihiku. Katakan, aku sangat dikasihi Yesus. Aku sangat dikasihi Yesus. Yesus sanggup mengubah apapun yang tidak baik menjadi kebaikan dalam hidup kita. Orang-orang yang sungguh dikasihi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ya Tuhan. Dengan nyawa-Mu Kau tebus hidupku. Yesus membuat semuanya jadi mudah. Yesus membuat semuanya jadi indah. Bukan karena perbuatan kita, hanya karena kasih karunia anugerah Yesus Kristus Tuhan. Hanya karena anugerah-Mu, Yesus hancur dan mati bagi hidupku, sebagai pertukaran yang sungguh sempurna. Ku terima janji-Mu terjadi dalamku. Ku percaya Kau mengasihiku. Ku terima janji-Mu Tuhan. Ku terima janji-Mu terjadi dalamku. Ku percaya Kau mengasihiku.
yang menanggung semua kelemahanmu, sakit penyakitmu. Percaya semuanya sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Dan oleh bilur-bilur Yesus engkau sudah sembuh. Kita sehat, kita sempurna karena Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Bersama-sama katakan, Yesus membuat semuanya jadi mudah. Yesus membuat semuanya jadi indah. Bukan karena perbuatan kita, tapi hanya karena kasih karunia Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Hanya karena anugerah-Mu, Yesus hancur dan mati bagi hidupku, sebagai pertukaran yang sungguh sempurna. Ku terima janji-Mu terjadi dalamku. Ku percaya Kau mengasihiku. Yang percaya Yesus mengasihi kita, katakan, betapa Yesus mengasihiku. Semua sudah disediakannya. Hidupku berkemenangan, hidupku berkelimpahan, menikmati semua yang terbaik. Yesus membuat semuanya jadi mudah. Yang percaya katakan, yang kita hadapi, Tuhan Yesus sanggup mengubah menjadi kebaikan di dalam hidup kita. Amin. Amin Tuhan, amin. Hanya karena anugerah-Mu, Yesus hancur. Sebagai pertukaran yang sungguh sempurna. Terima janji Yesus, ku terima janji-Mu terjadi dalamku. Ku percaya Kau mengasihiku. Ku percaya Kau mengasihiku. Ku percaya Kau mengasihiku. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Engkau sungguh sangat mengasihi kami. Tuhan Yesus sudah buktikan dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Hanya untuk engkau dan saya. Pengorbanannya sempurna bagi kita semua. Terima kasih Yesus. Kami menikmati engkau lebih lagi Tuhan. Pengorbanan-Mu sempurna buat kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Nikmati Yesus di dalam kehidupan kita. Janjinya ya dan amin buat engkau dan saya. Terima kasih Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku
melihat yang dihadapi. Bukan karena melihat kenyataan, tetapi hanya lihat Yesus. Fokus pada Yesus Kristus Tuhan. Bersama-sama katakan, kasih-Mu memulihkan hidup. Kuasa-Mu Tuhan, amin. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbananmu sempurna. Kasih-Mu saya serahkan pada hamba-Nya. Amin. Kuasa-Mu Tuhan membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbananmu sempurna, kasih-Mu memulihkan hidupku. Amin. Mari arahkan hati kita saat ini hanya kepada Yesus yang mengasihi kita. Percayalah, Dia ada bersama-sama dengan kita saat ini. Mari katakan pengorbananmu. Mari lihatlah Yesus dan katakan dari segenap hatimu, oh, Mu sempurna. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk karya-Mu di atas kayu salib, pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau melakukannya bukan untuk siapapun, bukan untuk kemuliaan-Mu, bukan untuk siapapun, melainkan Engkau hanya melakukannya untuk kami semua, manusia yang berdosa, tetapi Engkau sangat mengasihi kami. Bahkan manusia pun terkadang menjauhi kami, tidak lagi bisa memandang dan melihat kepada kami. Tetapi kami bersyukur bahwa Yesus selalu melihat kepada kami, Yesus memandang kepada kami, dan Yesus bahkan mau mati untuk kami semua, menanggung segala dosa dan pelanggaran kami. Sungguh kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Kami percaya saat ini adalah saat yang indah untuk kami bersama dengan keluarga kami, di rumah kami masing-masing, untuk kami merasakan dan menikmati persekutuan yang indah dengan tubuh dan darah-Mu, bersama dengan keluarga kami, anak-anak dan istri kami, suami kami. Tuhan, kami percaya hadirat-Mu mengalir saat ini di tempat dimanapun umat-umat-Mu berada yang sedang menyaksikan tayangan ini. Kami percaya kuasa-Mu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan kami percaya pagi hari ini, saat ini, mujizat-Mu terjadi bagi semua kami melalui tayangan ibadah online hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi, kita angkat roti yang sudah kita siapkan masing-masing di rumah. Anda bisa menggunakan nasi atau apapun. Mari arahkan hatimu kepada Yesus dan kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Arahkan hatimu kepada Yesus. Tenangkan hatimu. Jangan takut dan khawatir tentang apapun juga. Sebab kalau nyawa saja Yesus telah berikan bagi kita, apalagi hal-hal yang lain. Jangan pernah takut. Arahkan hati kita kepada tubuh Kristus yang telah dipecahkan bagi kita dan diserahkan untuk pelanggaran dan dosa kita. Dengarkanlah firman Tuhan, sebab pada malam Yesus akan diserahkan, Ia mengambil roti, Ia mengangkat dan mengucap syukur. Lalu Yesus berkata, "Ini adalah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu semua memakannya. Tubuhku benar-benar makanan. Barang siapa makan dagingku, aku menyertai dia sampai pada kesudahan zaman, dan penyertaannya sempurna." Mari kita makan tubuh Tuhan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, kita rasakan dan nikmati bersama-sama tubuh Tuhan yang telah dipecahkan bagi kita. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih untuk kehidupan yang baik, untuk suami, istri dan anak-anak kami yang baik dan sehat. Terima kasih untuk pekerjaan, terima kasih untuk semua yang terbaik yang boleh kami nikmati hari ini. Ini semua karena Yesus yang telah mengasihi kami. Mari kita persiapkan cawan. Kita angkat cawan kembali dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Izinkan tubuh dan darah Kristus menjaga hati, jiwa dan pikiran kita. Sebab hari-hari ini adalah kesempatan di mana iblis mengintimidasi banyak orang, bahkan umat-umat Tuhan, melalui pikiran, ketakutan, kecemasan, baik tentang situasi COVID-19, bahkan tentang ekonomi pekerjaan. Tapi hari ini, pagi ini, jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada, dengarkanlah bahwa tubuh dan darahnya telah memeteraikan kita, menjauhkan kita dari segala sakit penyakit yang mematikan, dan menjauhkan dari segala hal-hal yang buruk dari dunia ini. Sekalipun dunia ini menjadi semakin gelap dan bertambah gelap, tapi percayalah Anda semua, kita semua adalah gereja Tuhan yang akan bertambah terang, menjadi berkat dan menerangi dunia ini. Dan sesudah itu Yesus mengambil cawan dan berkata, ini adalah darahku yang telah dicurahkan bagi kamu. Darahku benar-benar minuman, dan darah ini telah menjadi meterai untuk sebuah perjanjian yang baru antara kita dengan Tuhan, bahwa perjanjian itu tidak lagi bisa dibatalkan oleh apapun juga, dan perjanjian itu pasti tergenapi bagi kita semua. Hari ini terimalah janjinya. Oleh bilur-bilurnya kita semua sudah sembuh, bahkan kita semakin sehat dan semakin kuat. Janji firman-Nya bahwa apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Engkau terus naik, engkau menjadi kepala. Oleh hidupmu semua orang diberkati. Mari kita minum bersama-sama darah Tuhan yang memeteraikan perjanjian itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk saat ini, terima kasih untuk semua anak-anak-Mu yang sudah melayani kami dan memimpin kami dalam pujian dan penyembahan. Kami sungguh merasakan hadirat Yesus menaungi kami semua di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami berdoa, kami mau belajar Tuhan, bahwa di situasi seperti ini Tuhan sedang mengajari kami untuk kami boleh menikmati persekutuan, bahwa ibadah tidak hanya di gedung gereja, tapi ibadah juga boleh ada di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami. Tuhan berkati semua jemaat-Mu, dan kami percaya di kemudian kelak nanti akan semakin ada banyak jemaat-jemaat yang bisa bergabung bersama-sama kami, mengikuti tayangan-tayangan ini dan beribadah di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami mau menikmati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari semua kita yang percaya katakan amin, amin, amin. Ya, terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah melayani kita dengan pujian dan penyembahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat ini ya kita sedang mengikuti ya dan mendukung peraturan pemerintahan tentang PPKM darurat Jawa dan Bali mulai dari tanggal 3 kemarin sampai tanggal 20, sehingga gereja kita memutuskan bahwa ibadah mulai tanggal 4, tanggal 11 dan tanggal berapa? 18 ditiadakan yang secara onsite ya, yang ada di rumah, yang ada di gereja, tetapi ibadah tetap dilaksanakan secara online streaming. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya ya di rumah masing-masing, menyaksikannya melalui channel YouTube gereja kita. Nah, Bapak Ibu ya, saya percaya bahwa hari-hari ini kita sedang diajari oleh Tuhan ya, bahwa ibadah yang sejati itu bukan berbicara soal tempat, tapi berbicara soal kesatuan hati kita bersama istri, suami, anak-anak ya. Dan saya sangat excited sekali ya. Saya kemarin cerita juga sama istri ya, wah besok kita ibadah ya. Saya udah pikir mau sambungin ke TV ya. Saya pikir kita akan jingkrak-jingkrak, ternyata edisi ini penyembahan 2 ya. Jadi kita akan kusuk ya, duduk bersama dengan istri, anak-anak,
Ya, kita akan menyembah Tuhan dan menikmati, lalu kita akan mendengarkan firman. Mungkin satu kali kita akan bersuka cita di rumah masing-masing nyanyi. Nah, Anda bisa dokumentasi ya kegiatan ibadah saudara-saudara jemaat di rumah Anda masing-masing, dan mungkin Anda bisa bagikan di grup jemaat, Anda bisa bagikan di sosial media ya. Dan mari kita benar-benar mensyukuri bahwa Tuhan berkata ibadah yang disertai dengan rasa syukur itu bermanfaat, besar manfaatnya. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di tempat ini, teman-teman pelayan dan semua kita yang sedang menyaksikan tayangan ini, kita sudah menyelesaikan 2 bulan Mei dan Juni ya, kita belajar tentang hikmat kasih karunia di dalam hubungan relationship ya. Saya mengingatkan kembali bahwa sebagaimana Kristus terhadap jemaatnya ya, demikian juga kita terhadap orang-orang di sekitar kita, suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak. Bahwa semua kita ini adalah mempelai wanita Kristus, dan tugas kita kepada mempelai pria yang adalah Kristus, kita cukup percaya saja dan biarkan Kristus mengasihi kita tanpa syarat, tanpa ketentuan apapun. Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan kondisi kita, keberadaan kita, Dia sangat mengasihi kita dan menyayangi kita. Nah, bulan Juli Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam bulan, temanya adalah hikmat kasih karunia di dalam pekerjaan dan keuangan ya. Hikmat kasih karunia di dalam pekerjaan dan keuangan. Nah, khusus tema ini kita akan belajar selama 3 bulan Bapak Ibu Saudara. Jadi Juli, Agustus, September. Karena itu bagi Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan tentang pekerjaan, tentang keuangan, Anda bisa mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan Anda bisa diskusikan, Anda bisa kirimkan melalui pesan singkat WhatsApp kepada rohaniawan ya. Anda bisa temukan nomor-nomor hamba Tuhan Gereja GKI Puri Marina di grup WhatsApp Gereja GKI Puri Marina. Anda cari aja, ada Pak Yakub, Ibu Sri, Pak Didi, dan Pak Vincent. Ya, Anda tanya aja, dan kami berdoa selama 3 bulan ini semua jemaat akan benar-benar mengalami terobosan, revelation, ya, tentang pekerjaan di dalam kasih karunia Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu saya akan mengawali dan mengingatkan kita kembali tentang hikmat kasih karunia ya, hikmat kasih karunia. Mari kita katakan sama-sama di rumah masing-masing dan di tempat ini, hikmat kasih karunia. Ya, puji Tuhan. Hikmat kasih karunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mempercayai bahwa hikmat kasih karunia itu artinya adalah hikmat yang diberikan, bukan diperoleh, bukan diusahakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, hikmat kasih karunia adalah hikmat ya yang diberikan kepada kita ya, yang seharusnya kita tidak layak menerimanya, memperolehnya, tetapi itu diberikan kepada kita dengan maksud Bapak Ibu Saudara bahwa apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita semuanya bisa tergenapi dengan sempurna, tepat pada waktunya, tidak ada delay, tidak ada keterlambatan. Amin. Ya. Kenapa seringkali ada keterlambatan? Kenapa seringkali ada delay? Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang merencanakan, Bapak Ibu Saudara? Tuhan kita adalah Tuhan yang merencanakan. Dia bukan Tuhan yang asal-asalan. Dia bukan Tuhan yang bertindak sewaktu-waktu ya, seenaknya. Enggak. Tuhan kita adalah Tuhan yang merencanakan. Segala sesuatu yang tertulis, yang terjadi di dalam Alkitab, semua sudah direncanakan oleh Tuhan. Dan itu terjadi tepat sesuai dengan waktu Tuhan. Nah, seringkali yang membuat apa yang Tuhan rencanakan kepada kita terkendala, terlambat, Bapak Ibu Saudara, itu karena faktor manusia kita. Tapi itu tidak menyalahkan. Kenapa? Memang karena kita manusia, ya, kita tidak pernah bisa lepas dari kelemahan, keterbatasan, sehingga kita memerlukan yang namanya kasih karunia Tuhan, ya, yaitu hikmat. Supaya apa? Supaya dalam hidup yang kita hidupi ini kita bisa benar-benar menjalaninya sesuai dengan rencana Tuhan, bahwa kita semua adalah umat-umat yang diberkati. Puji Tuhan, di tempat ini belum ada yang amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat 5 berkat hikmat
dalam Amsal 3 ayat 16 sampai 18. Mari kita angkat tangan kita seperti ini 5 ya. Nah, mari kita sebutkan sama-sama ayatnya, nggak usah dimunculin nggak apa-apa. Karena saya sudah nyatat. Ya. 5 berkat hikmat terletak di Amsal 3 ayat 16 sampai 18. Mari kita sebutkan. Yang pertama, apa 5 berkat hikmat? Umur panjang. Oke, terima kasih. Umur panjang. Yang kedua, ini harusnya semua orang menyukai ini. Yang kedua, berkat. Nah, kekayaan ya. Kekayaan. Wah, ya. Kalau kita ngomong kekayaan, semua orang ditanya, "Mau kaya?" Dah, pasti mau ya. Itu istilahnya pertanyaan apa itu retoris. Yang enggak perlu dijawab sudah tahu jawabannya. Nah, kekayaan. Yang ketiga, kehormatan. Yang keempat, umur panjang, kaya, dihormati, biasanya ujung-ujungnya apa? Happiness. Happy ya. Ya. Bahagia. Kemudian yang terakhir sejahtera. Ya, kita ulang lagi ya. 5 berkat hikmat. Umur panjang, kekayaan, kehormatan, kebahagiaan dan sejahtera. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah janji Tuhan bagi semua kita ya. Bahwa kehidupan kita ini Tuhan merencanakan, Tuhan merancangkan bahwa kita ini hidupnya umur panjang, hidupnya kaya, hidupnya dihormati, hidupnya bahagia, hidupnya sejahtera. Amin. Tapi kenapa sepertinya apa yang firman Tuhan tuliskan ini jauh sekali dari kenyataan-kenyataan yang sedang kita jalani. Rasanya kita menjalani sebuah kehidupan yang tidak seperti yang kita baru katakan, yang firman Tuhan katakan. Rasanya kita menjalani kehidupan yang berat, kehidupan yang sulit ya. Bahkan terutama topik kita selama 3 bulan ini kan soal pekerjaan dan keuangan. Bagaimana orang-orang bekerja dengan begitu berat Bapak Ibu Saudara ya. Apakah bekerja keras itu salah ya atau tidak? Nanti 3 bulan ini saya berdoa kita dapat kesimpulannya. Kita akan mendapatkan insight baru, pemahaman baru tentang pekerjaan, bahwa orang yang bekerja itu bukanlah orang yang sedang berusaha untuk kehidupannya ya, selama dalam pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi seringkali kalau orang sudah ngomong aku mau bekerja hari ini ya, wah kok ngoyomen ya, ini bukan grace ini ya, ini ngoyo ini. Nah, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, makanya 3 bulan ini kita akan benar-benar belajar tentang bagaimana sih kita melihat pekerjaan dan keuangan ini menurut firman Tuhan yang benar. Nah, karena itu saya kasih porsi itu 3 bulan ya, supaya kita benar-benar bisa matang. Nah, kalau jemaat punya pertanyaan, pergumulan ya, Anda bisa tanya langsung melalui WhatsApp ke Rohaniawan ya. Yang mana Anda merasa dekat, tanya aja. Ya, kalau Anda membutuhkan pekerjaan, Anda membutuhkan saran tentang usaha, Anda membutuhkan saran tentang bagaimana mengelola keuangan, nah Anda bisa tanya, sharing aja boleh. Kalau sulit menulis WhatsApp, langsung datang aja ke gereja setiap hari Senin sampai hari Sabtu ya. Sekretariat buka ya dari jam 7 pagi ya, sampai jam 4 sore ya. Karena saya sambil jualan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara datang aja sambil kita makan, nongkrong, sharing ya. Selama 3 bulan kita khusus sharing tentang pekerjaan dan keuangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, seharusnya hidup kita ini adalah hidup seperti yang Tuhan janjikan. Hidup umur panjang, hidup kaya raya, hidup dihormati, hidup bahagia dan sejahtera. Yang percaya katakan amin. Sekalipun kenyataan-kenyataan yang kita jalani hari-hari ini belum seperti kebenaran yang kita lihat, yang kita baca hari ini, tetapi firman Allah berkata, Bapak Ibu Saudara, bahwa kenyataan-kenyataan yang kita jalani itu bukanlah kebenaran seperti mana Tuhan telah menetapkan untuk kita hidupi dan jalani. Amin. Ya. Mari terus memperkatakan kebenaran, mari terus mempercayai kebenaran, sebab kebenaran tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya, dan kebenaran itu pasti mengubah setiap kenyataan-kenyataan yang kita alami, Bapak Ibu Saudara. Karena itu ya, salah satu hal yang terpenting dalam kehidupan manusia adalah bekerja dan uang, sehingga kita perlu membahasnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya merenungkan banyak hal yang akhirnya Tuhan memberikan hal-hal yang luar biasa indahnya untuk kita bisa pahami selama 3 bulan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, tadi saya katakan bahwa kita hidup hanya oleh kebenaran,
bukan oleh kenyataan. Mari kita lihat ayat ini untuk kita semua, Roma 1 ayat 17. Nah ini adalah ayat favorit saya, Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat yang ke-17. Minta tolong. Ya, Bapak Ibu sudah bisa lihat ayatnya di bawah layar, ya, di bawah layar. Ya, sok-sok kayak rekaman ini ya, tapi memang di streaming kita ada ayatnya kok di bawah, sudah bisa ditayangkan sekarang ya. Nah, karena itu mari kita baca sama-sama di rumah maupun di tempat ini. 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Ya, orang benar akan hidup oleh iman. Ya. Orang benar akan hidup oleh iman. Coba Bapak Ibu Saudara renungkan sejenak, ya, apakah hidup kita hari ini dikendalikan oleh iman atau dikendalikan oleh yang bukan iman? Coba direnungkan, ya. Enggak apa-apa, sejenak kita merenungkan. Tanya istri, tanya suami, mah, pak, hidup saya ini sebenarnya dikendalikan oleh iman atau bukan sih? Nah gitu. Biasanya kalau dikendalikan oleh iman, ya, hawanya ketawa, happy, bahagia. Kalau dikendalikan yang bukan oleh iman, ya, biasanya menghasilkan hal-hal yang lain, ya, khawatir, cemas, keringetan, ya, perasaan dag-digdug, ya, gampang marah, gampang emosian, itu tanda-tanda orang kurang apa? Tanda-tanda orang yang hidupnya tidak dipimpin oleh iman. Amin. Nah, kalau Anda menjumpai orang-orang yang demikian, ya, lekas hubungi, ya, bukan, langsung ajak dia untuk berdoa, dengar firman, supaya dia sadar kembali bahwa hidupnya sudah dipimpin oleh yang bukan iman. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya waktu mau masuk di bulan Juli tentang pekerjaan, saya ditelepon, di WA oleh salah satu jemaat lama, ya. Lalu dia bilang gini, Pak, doain pekerjaan saya hari ini supaya bisa bertahan dan tidak kolaps di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Saya percaya memang kondisi saat ini adalah kondisi yang cukup tidak baik untuk pekerjaan orang-orang, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya percaya bagi dunia ini tidak baik. Tapi bagi kita orang-orang yang percaya, yang tidak baik Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara. Nah, tiba-tiba Roh Kudus waktu saya baca WhatsApp-nya teman saya ini, Roh Kudus bilang, kamu telepon. Ya, itu sinyal bahwa hidupnya mulai dipimpin oleh yang bukan iman. Ya, saya sempat merenung dan akhirnya saya mudeng, twing gitu ya, saya telepon. Halo, dia lagi nyetir, terus kenapa kamu takut tentang pekerjaanmu? Saya bilang gitu. Ya, nanti gimana dong, anak, istri dan lain-lain. Nah, saya baru ngerti. Nah, Bapak Ibu Saudara, dia mengkhawatirkan kalau pekerjaannya tidak baik, maka kondisi istri, anaknya dan kehidupan keluarganya tidak baik. Nah, saya bilang, nah ini nih, ya, ini sebenarnya sinyal. Enggak apa-apa tapi kamu ngomong kayak gini kepada saya, bukan salah. Tapi ini justru menjadi sinyal untuk kami hamba Tuhan itu mendoakan kamu bahwa ternyata hidupmu mulai tidak dipimpin oleh iman. Kamu merasa bahwa pekerjaanmu itu adalah jaminan untuk kehidupanmu. Nah, lalu saya mulai jelaskan Bapak Ibu Saudara. Nah, akhirnya dia merasa tenang, lalu dia langsung gini. Saya belum selesai ngomong, dia langsung, Pak, udah gini aja. Saya besok minggu mau kebaktian di tempatmu, rumahnya Kendal Bapak Ibu Saudara. Saya bilang, oke, enggak apa-apa gitu. Loh kan dibatasi, makanya kalau kamu mau datang, kamu datang jam 7:30 pagi supaya dapat tempat. Wah Bapak Ibu Saudara, lalu saya cerita Pak Didi, Pak bayangin Pak, satu kali JKI Puri Marina, ya, orang mau datang aja antri. Wah, mereka dengar, mereka sangat membutuhkan Injil, mereka sangat membutuhkan kabar tentang Yesus. Sampai orang demikian Bapak Ibu Saudara. Saya cerita, kamu mengasihi istri dan anakmu, betul Pak. Tapi ingat, ada yang lebih mengasihi mereka. Siapa? Yesus. Kamu belum pernah mati bagi mereka, Yesus sudah mati bagi mereka. Dia wow.
Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mulai jelaskan. Nah, sangat ironis sekali kalau kita dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu Saudara menggantungkan hidup kita kepada hal yang bukan iman. Alkitab justru berkata bahwa orang benar hidupnya oleh iman, bukan oleh pekerjaan. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi saya tidak pernah berkata bahwa orang bekerja itu salah. Tetapi yang keliru di sini adalah mempercayai, menaruh keyakinan sepenuhnya kepada pekerjaannya. Sehingga kalau pekerjaannya tidak baik, dia merasa itu pasti akan membawa dampak buruk bagi keluarganya, rumah tangganya. Nah, ini yang salah. Orang bekerja benar Bapak Ibu Saudara. Alkitab berkata, kalau kamu nggak kerja nggak makan Bapak Ibu Saudara. Tetapi firman Allah tetap memberitahukan bahwa hidup kita bukan di-drive atau diatur, disetir oleh pekerjaan kita. Hidup kita sepenuhnya dikendalikan oleh iman kita. Amin. Ya. Jadi kita nggak akan up and down sesuai dompet dan rekening kita. Amin. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya sama istri, wah kami guyonan sama si jahat ini, ngerjain kami. Wih, rekening udah tinggal segini, ya kan? Baru masuk tanggal 1. Nah Bapak Ibu Saudara, pengeluaran kan pas kebetulan banyak. Nah, aduh, terus lalu ada-ada aja. Pagi-pagi kan istri bangun jam 4:30 prepare. Gasnya habis Bapak Ibu Saudara. Wih, langsung saya ambilkan gas di bawah. Habis juga. Lalu setelah gas habis, aduh pokoknya masalahnya banyak banget. Tapi saya sama istri sepakat, kita jangan mau tertipu oleh si jahat. Wah, tetap sukacita, tetap senang, tenang dan bahagia. Terus berlanjut Bapak Ibu Saudara, sampai esok harinya. Ya, kami ngomong, puji Tuhan iblisnya kalah. Oh nganu, setelah gas habis dan macam-macam, sorenya kami lapar karena jam 8 kan semua harus tutup. Kami buru-buru mau makan bakso, sudah cari-cari di internet, bakso yang enak mana. Wih, sudah pronya ini udah settingan bakso, lalu mau berangkat, mobilnya rusak. Bapak Ibu Saudara, mogok di tengah jalan, waduh. Nah, ada aja Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi kami tahu bahwa kami tidak sendirian, ada Yesus bersama dengan kami, amin. Saya sama istri tetap bersuka cita, kami pulang. Kami pesan baksonya tetap tapi online, pakai Grab Gojek. Ya udah, makan. Ya, senang, dah tidur. Nah, esok harinya Bapak Ibu Saudara, waduh, pekerjaan kami diberkati Tuhan dengan luar biasa. Melimpah-limpah sampai akhirnya bisa menambah jumlah di rekening kami. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita dalam hidup ini dikendalikan oleh sesuatu yang bukan iman, maka kita akan mudah naik turun ya. Kita enggak akan menjalani kehidupan seperti yang firman Tuhan katakan, umur panjang. Gimana mau umur panjang? Dikit-dikit stres, dikit-dikit senang, dikit-dikit stres, dikit-dikit senang, dikit-dikit marah, dikit-dikit. Nah, Bapak Ibu Saudara, gimana kita mau umur panjang? Gimana kita mau bahagia? Ya. Nah, kalau kita mau menikmati apa yang firman Tuhan katakan, ini bukan syarat Bapak Ibu Saudara, tapi ini kebenaran ya. Saya selalu membatasi bahwa setiap firman yang disampaikan ini sifatnya harus dalam kerangka kebenaran Injil kasih karunia. Nah Bapak Ibu Saudara, mari hari ini kalau hidup kita mulai gampang kemerungsung, gampang takut, cemas dan khawatir, kita mulai perhatikan, jangan biarkan. Kalau kita lapar, tubuh kita lapar, kita mesti cepat-cepat cari makan, betul? Ya. Tadi kan waktu kita latihan, kemarin waktu kita latihan ya. Nah, langsung Bu Elsa bilang kan, ayo makan dulu. Nah, kalau ada yang lapar makan. Nah, biasanya kalau tubuh kita lapar, kita mesti cepat-cepat cari makan supaya tubuh kita sehat kembali. Nah, kalau spirit kita, roh kita ini lapar Bapak Ibu Saudara, tidak dalam keadaan yang baik, ya tanda-tandanya seperti itu. Biasanya emosional kita tidak stabil, kejiwaan kita enggak stabil. Nah, cepat-cepatlah untuk mendengarkan firman Kristus. Amin. Ya, cepat-cepat buka YouTube, ketik JKI Puri Marina. Yesus membuat semuanya jadi indah. Langsung ajak istri duduk berlutut sama-sama di kamar, pegangan gandengan tangan. Yesus membuat semuanya jadi indah. Nah, bukan karena kekuatanku. Nah, Bapak Ibu. Ya kurang lebih teksnya kayak gitu, nanti dicek. Nah,
Luar biasa. Nah, Alkitab kembali lagi saya dengan cepat. Alkitab berkata bahwa hidup orang benar itu oleh iman. Siapa orang benar? Kita semua yang telah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Ya, jadi hidup kita semua adalah oleh iman, bukan oleh pekerjaan, bukan oleh uang, bukan oleh kedudukan, bukan oleh pangkat, bukan oleh koneksi Bapak Ibu Saudara, sehingga orang berpikir kalau punya koneksi maka dia aman. Kalau kerjanya hari-hari ini ikut orang maka aman. Kalau kerja wirausaha riskan sekali. Nah Bapak Ibu Saudara, kita nggak perlu pusing dengan hal itu semua. Tetapi hari ini, bahkan hari-hari ini saya mengajak kita semua untuk fokus kembali kepada Yesus. Tidak perlu antri untuk cari susu yang merek-merek tertentu. Tidak perlu cari antrian untuk obat-obat tertentu. Saya selalu mengingatkan sejak minggu lalu bahwa Alkitab berkata Yesus telah memberikan kita obat yang manjur untuk semua jenis sakit penyakit. Yaitu apa? Hati yang gembira adalah obat. Amin, jemaat Tuhan. Ya, nggak perlu seperti itu. Itu menunjukkan bahwa kita tidak memiliki pribadi yang sanggup menolong kita, sehingga keyakinan kita kepada hal-hal yang seperti itu. Tapi hari ini tetap tenang. Amin. Yuk kasih tahu kiri kananmu, katakan wes tenang aja. Ayo jemaat di rumah kasih tahu kiri kananmu, anak-anak katakan tenang. Wes tenang aja ya. Kalau kita menghadapi situasi yang tidak baik, jangan panik, tetap tenang ya. Happy saja. Enggak apa-apa. Karena kita tahu yang menjadi sumber kehidupan kita adalah Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, hidup kita dipimpin oleh iman. Nah, dipimpin oleh iman. Artinya gini, dipimpin oleh iman, ya. Dipimpin oleh iman. Dari mana ke mana Bapak Ibu Saudara? Dipimpin untuk kemana? Nah, Alkitab menjelaskan dalam Roma 1 ayat 17, kita ini dipimpin oleh iman. Dari mana? Dari iman kepada iman. Ya kan? Hidup kita oleh iman. Dari iman kepada iman. Nah, Bapak Ibu Saudara, makanya saya katakan perjalanan hidup kita, dunia kita ini, alam kita ini adalah alamnya iman, dunia iman. Kita tidak seperti orang-orang yang belum mengenal dan percaya kepada Yesus. Mereka hidupnya oleh apa yang mereka lihat. Tetapi Anda dan saya hidup kita bukan oleh apa yang kita lihat, tapi apa yang kita percayai. Amin. Ya. Dan Yesus berkata, terjadilah sesuai dengan imanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, mereka hidup karena apa yang mereka lihat. Tapi kita hidup bukan karena apa yang kita lihat. Kita hidup oleh iman dan percaya kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, iman hanya timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Saya percaya semakin Anda banyak mendengarkan firman Kristus, semakin iman kita bertumbuh, semakin iman kita terekspresi, terutama dalam hal soal pekerjaan dan keuangan. Amin. Dan saya percaya orang-orang yang hidup oleh iman pasti mengalami 5 berkat hikmat. Ya, kekayaan, umur panjang, kekayaan, kehormatan, bahagia dan sejahtera. Ada orang kaya tapi enggak bahagia, betul? Ada orang kaya tapi enggak umur panjang. Ada orang kaya ujung-ujungnya enggak dihormatin. Banyak Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita hidup dalam iman, iman memimpin kita from faith to faith, dari iman kepada iman, ya. Saya katakan semua yang kita lakukan oleh iman. Di dalam dunia iman ini kita juga masih bekerja. Kita masih bisa membangun hubungan dengan orang lain, tapi basicnya adalah iman. Amin. Iman. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita hidup oleh iman, dipimpin dari iman kepada iman, dan kita juga bekerja oleh iman. Ya, nah ini kita akan lihat nanti dari pembahasan teman-teman rohaniawan di setiap minggu sampai bulan September akhir, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya hanya memberikan pengantar. Nah, Bapak Ibu Saudara, 5 berkat hikmat. Nah, hikmat itu sendiri siapa? 1 Korintus 1 ayat 30. Mari kita lihat bersama-sama ayat ini. 1 Korintus 1 ayat 30. Minta tolong dengan cepat, ya, kita akan selesaikan ibadah kita hanya 1 jam saja. Tolong multimedia, 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh dia kita semua berada di mana saudaraku?
Di mana saudaraku? Di dalam Kristus Yesus. Nah, ini mesti kita pahami, ya. Posisi kita ini di dalam Yesus. Amin. Bahtera Nuh itu adalah gambaran Kristus hari ini bagi kita. Nah, Nuh di dalam bahtera, dia di tengah-tengah situasi yang sedang menakutkan, sama seperti kita hari-hari ini, ya. Dia menghadapi badai yang mengerikan, dunia sedang dihukum oleh Tuhan. Nah, perahunya bisa goncang enggak? Bisa Bapak Ibu Saudara. Tapi Nuh dan keluarganya ketika perahu tergoncang, dia tetap tenang ada di dalam perahu itu. Dia bisa goyang, bisa. Dia bisa jatuh, bisa. Tapi jatuhnya di mana saudaraku? Di dalam perahu. Sama dengan kita hari ini. Makanya Alkitab berkata, dia ketika orang percaya itu, orang benar itu jatuh, dia tidak akan sampai tergeletak. Kenapa? Karena ketika kita jatuhnya di mana saudaraku? Di dalam Kristus. Ya. Nah, jadi kita ini ada di dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu Saudara. Nah, perhatikan, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, ya. Jadi kita jelas sekarang bahwa hikmat itu adalah pribadi yang namanya Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah mendengar 5 berkat hikmat, dan hikmat itu adalah Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena kita belajar tentang pekerjaan dan keuangan, maka hari ini saya ingin menjelaskan bahwa bagaimana hikmat itu memimpin kita untuk bekerja. Yang belum bekerja berarti hikmat itu akan memimpin Anda untuk memilih pekerjaan. Apakah Anda bekerja sebagai karyawan, apakah Anda bekerja sebagai wira swasta. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang salah dengan kedua hal ini. Ini hanya bicara soal kenyamanan Anda pribadi aja, ya. Tidak ada yang salah. Ya, satu kali nanti kita akan membahas tentang itu apa? Financial freedom, tapi dalam artian yang benar, bukan yang salah. Orang banyak berpikir financial freedom ini berarti sudah bebas, nggak ngapa-ngapain, nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, Bapak Ibu sudah uang bekerja sendiri. Ya, financial freedom bukan seperti itu. Sebenarnya financial freedom itu berbicara tentang sikap hati yang sudah tidak lagi khawatir tentang uang, dan itu adalah Anda dan saya hari ini. Amin, Bapak Ibu Saudara, sebab hidup kita ini dipimpin oleh iman dan bukan oleh uang. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita ingat dengan 7 pilar hikmat, ya. Saya minta tolong bisa dimunculkan PowerPoint-nya di isi worship sudah dimunculkan. Nah, kelihatan Bapak Ibu Saudara ya. Nah, ini. Nah, saya bersyukur, saya berdoa dan berharap nanti teman-teman akan menolong kita untuk membahas satu persatu dari poin-poin ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, urutannya seperti ini. Kita mulai dari Yesus, ya. 1 Korintus 1 ayat 30. Ya, ini adalah hikmat bagi kita. Yesus adalah hikmat bagi kita. Nah, Yesus yang adalah hikmat bagi kita akan memimpin kita untuk bekerja, sehingga pekerjaan ini akan membawa kita untuk hidup umur panjang, kaya, dihormati, bahagia dan sejahtera. Amin. Nah, diagramnya kayak gini Bapak Ibu Saudara. Yesus, kita di dalam Yesus, kita sudah ada di dalam hikmat itu, ya. Dan bagaimana hikmat ini menolong kita untuk bekerja, sehingga pekerjaan kita ini, Bapak Ibu Saudara, pekerjaan kita ini menghasilkan sebuah kehidupan yang ditulis oleh Amsal 3 ayat 16, yaitu 5 berkat hikmat: umur panjang, kekayaan, hormat, bahagia dan sejahtera. Banyak orang Bapak Ibu Saudara pengen kerja, ya, dan setelah mendapatkan pekerjaan justru hidupnya tidak seperti yang diinginkan. Saya percaya semua orang bekerja pengen apa? Bahagia, betul ya Bu ya? Orang bekerja pengen apa? Dihormati. Orang bekerja pengen tenang sehingga dia umur panjang, benar? Kata orang kalau nggak kerja gimana nanti? Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi kita perhatikan orang-orang yang bekerja, ya, nggak semua Bapak Ibu Saudara, tapi rata-rata kehidupannya jauh dari apa yang Amsal 3 ayat 16 sampai 18 beritahukan. Bisa percaya di tempat ini semua jemaat, baik yang ada di rumah, kita semua bekerja dan pekerjaan kita menghasilkan kehidupan, umur panjang. Yuk saya katakan sama-sama. Kaya raya, dihormati, bahagia dan sejahtera. Kita kerja, semua orang di rumah bahagia. Amin. Kita kerja, semua orang menghormati kita karena hidup kita pun jadi berkat dan menginspirasi bagi mereka. Kita kerja enggak dibenci orang, kita kerja enggak jadi bahan omongan orang. Saya pernah loh ketemu orang, kamu kenal ini?
Oh kenal, oh orangnya gini nih. Nah kalau sudah gitu gimana Bapak Ibu Saudara? Tapi nggak apa-apa, kalau Anda ada pernah di situasi seperti saya katakan, jangan berkecil hati, jangan rendah diri. Yuk kita mau kembali kepada Yesus dan izinkan Yesus menata ulang kita kembali dan pekerjaan kita, sehingga pekerjaan dan kehidupan kita bisa menikmati umur panjang, kaya raya, dihormati, bahagia dan sejahtera. Amin. Nah saya berdoa 3 bulan ini kita akan benar-benar memahami sebenarnya saya ini pekerjaannya cocoknya apa sih. Nah sebenarnya saya ini mesti gimana sih menyikapi pekerjaan. Nah Bapak Ibu Saudara, banyak hal. Sebenarnya bagaimana dengan cara mengelola keuangan, apakah harus menunggu kaya dulu, apakah bisa memulai dulu. Nah Bapak Ibu Saudara, cara-caranya mengelola seperti apa. Nah kemarin ada salah satu orang jemaat sharing, ya, dia pengen buka bakso di gereja. Nah lalu ternyata bakso di sini sudah banyak, ujung sana bakso, sebelah kita ini persis bakso, selang 3 ruko bakso. Baksonya banyak sekali. Wah terus berpikir ya sudah, berarti kesempatannya nggak ada. Lalu hikmat Tuhan nolong. Duh Pak, kenapa nggak di online kan saja? Daftar Grab, daftar Gojek, lalu baksonya dimasukkan di sana. Nah jalan Bapak Ibu Saudara, tinggal kita promo aja di Facebook. Betul ya Bu Elsa ya? Lalu pasang spanduk MMT di rumah, siapa tahu tetangga cocok dengan bakso kita. Wah senang. Lalu di situ kita bisa tambahin menu-menu yang lain. Nah akhirnya dapat semangat. Nah Bapak Ibu Saudara, itu namanya wisdom, hikmat Bapak Ibu Saudara. Ya, menolong kita untuk melihat hal-hal yang orang lain kadang nggak pahami. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini eranya teknologi digital. Kita pakai aja itu, kita maksimalkan itu. Promosi gratis, dulu promosi di koran bayar 75.000 3 baris, 1 hari lagi. Sekarang promosi di media sosial Anda bisa promosi sesuka hati, ya. Kalau mau yang gratis ada, yang mau bayar juga ada. Amin. Ya, kok amin? Betul ya Mbak Fitri ya? Betul Bapak Ibu Saudara, pakai semua. Bahkan untuk mendapatkan uang secara gratis juga ada Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, manfaatkan itu adalah berkat Tuhan bagi gereja di akhir zaman ini, mempercepat. Nah Bapak Ibu Saudara ya, nah ini yang saya ingin tekankan ya, hari ini. Ya ini, Yesus yang adalah hikmat, 1 Korintus 1 ayat 30, dia memiliki 7 pilar. Ya, berapa pilar? 7. Ya, yang pertama cerdas, pengetahuan, kebijaksanaan, takut akan Tuhan, nasihat dan pertimbangan, pengertian dan kekuatan. Nah ini akan menuntun kita untuk kita menjalani pekerjaan kita. Nah bagaimana Bapak Ibu Saudara kita menyadari bahwa Tuhan sudah memberikan kita kecerdasan, pengetahuan, kebijaksanaan, sehingga kita ini memilih pekerjaan tidak kemerungsung. Kita memilih pekerjaan enggak dengan pola pikir dan pemahaman yang salah. Nah ini yang menarik. Ya kita akan tutup sebentar lagi. Ya kurang 6 menit. Perhatikan dari 7 pilar ini Bapak Ibu Saudara, ada hal-hal yang selama ini menjadi faktor untuk orang bekerja, tapi tidak ada di sini. Ya, apa itu? Biasanya orang kerja karena takut, cemas, khawatir, tapi nggak ditulis di sini, ya kan? Nggak ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya berdoa, ya, kita bekerja bukan karena rasa takut, cemas dan khawatir. Kita bekerja karena Yesus sudah memberkati kita. Amin. Saya pernah tulis renungan itu kan. Iman kan selalu melihat segala sesuatu sudah. Amin. Sudah selesai, sudah tersedia. Nah, kadang orang dulu bertanya, lah kalau kamu ngomong sudah selesai, sudah tersedia, kenapa kamu harus kerja? Nah saya katakan, kalau pikiran seperti itu, pikiran yang kerdil sekali, picik sekali. Justru karena kita sudah diberkati, waktu kita kerja untuk jadi berkat. Amin. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, nanti kita akan belajar bagaimana kita memilih mencari pekerjaan, ya, dengan hal-hal yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita melalui 7 pilar, ya kan? Ada orang kerja tanpa takut akan Tuhan. Ada orang kerja serampangan tanpa ada pertimbangan, pengertian. Ada orang kerja Bapak Ibu Saudara sudah punya info, sudah punya pengetahuan, sudah bijaksana ngatur dan ngitung macam-macam, tapi tidak pernah punya kekuatan untuk melangkah atau mengeksekusi. Ya, kalau orang bilang wacana tok, Bapak Ibu Saudara, punya ide, punya rencana, aku nanti mau kerja ini,
aku akan menghasilkan sekian, nanti sekian akan kubagi untuk ini. Tapi dia nggak pernah melangkah, nggak ada kekuatan. Nah, saya percaya ya, nanti Tuhan akan pimpin kita dengan kecerdasan pengetahuan. Kita akan bahas 7 pilar ini lebih detail ya, sehingga ini akan menolong kita untuk menemukan pekerjaan-pekerjaan apa yang cocok bagi jemaat. Dan pekerjaan itu kita berdoa dan percaya akan memimpin hidup kita, Bapak Ibu Saudara, melesat bersama dengan Yesus. Karena hidup kita ini bekerja dipimpin oleh iman, bukan dipimpin oleh ketakutan, bukan dipimpin oleh kekhawatiran. Amin, jemaat Tuhan. Ya, jadi bulan ini saya awali dengan pendahuluan ya, bahwa kita bekerja oleh iman. Kita bekerja dari pola pikir kita sudah diberkati. Kita bekerja dari pola pikir semua sudah tersedia. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mau bekerja ya, lalu Anda berkata misalnya Pak Peter kasih ide, gimana Vincent kalau kerja ini misalnya jual sembako. Nah, lalu saya berkata, aduh Pak Peter, saya nggak punya pengalaman di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara, nanti kita akan belajar. Waktu kita merasa nggak ada pengalaman, nggak ada pengetahuan di situ, kita akan diajari bahwa Yesus sebagai hikmat kita telah memberikan kecerdasan dan pengetahuan bagi kita. Amin. Sehingga tidak ada yang tidak bisa bagi kita orang-orang yang dikasih Yesus. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi kita orang-orang yang dikasih oleh Yesus. Amin, jemaat Tuhan. Hidup kita, kemampuan kita bukan bergantung pada modal, bukan bergantung kepada pengetahuan, bukan bergantung kepada pengalaman. Ya. Miles Munro berkata, Bapak Ibu Saudara, bahwa seorang pebisnis yang sejati, itu dia akan belajar banyak dari pengalaman, tapi dia tidak akan pernah hidup dari pengalamannya. Dia belajar, tapi dia tidak akan pernah hidup di situ, di dalam pengalaman masa lalunya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya katakan bahwa selamat datang di bulan pekerjaan dan keuangan. Dan saya berdoa benar-benar 3 bulan ini akan menolong jemaat, sehingga kita tidak lagi kalau cari kerja nanti dicarikan ngomongnya, rumah saya jauh Pak, nggak ada kendaraan. Pengen kerja, coba jualan online, saya nggak bisa, saya nggak punya nggak pintar nulis, nggak pintar motret. Coba jualan ini, aduh saya nggak punya waktu, coba ini, aduh selalu ada excuse. Tapi ketika nanti kita belajar sama-sama, kita yakin dan percaya bahwa sesungguhnya kita ini telah dibekali oleh Yesus dengan kemampuan-kemampuan yang luar biasa ya. Terutama Yesus sudah ada di dalam kita, kita di dalam Yesus, dan bersama Yesus kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama, minta tolong Pak Didi untuk menolong kita memainkan musik. Jemaat Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang cukup berat bagi dunia ini. Tapi Alkitab berkata, dunia ini akan bertambah jahat dan bertambah gelap, tetapi anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan akan bertambah terang. Artinya apa? Pekerjaan Anda, apapun yang Anda lakukan, Anda akan semakin diangkat oleh Tuhan, diberkati, semakin bersinar terang. Dan oleh hidupmu dan keluargamu, semua orang akan melihat terang pengharapan itu. Mereka dibangkitkan, mereka akan diberikan semangat dan pengharapan yang baru. Hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu jangan takut dan khawatir tentang apapun yang terjadi di tengah-tengah kita. Tetap percaya bahwa hikmat yang adalah Yesus itu telah tinggal di dalam kita, kita di dalam Dia. Dan hikmat itu akan memimpin kita, menolong kita untuk bisa menikmati pekerjaan kita sebagaimana Tuhan telah memberikannya untuk kita. Kita akan nyanyikan satu lagu Segala Perkara. Mari jemaat Tuhan, pejamkan matamu dan arahkan hatimu kepada Yesus. Makasih Tuhan. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Katakan, Tuhan Yesus penolong dan
dan sahabat. Tetap percaya, tetap percaya. Jangan takut dan khawatir. Segala perkara, melangkahlah. Apapun pekerjaan yang Tuhan taruh dalam hatimu, jangan takut. Engkau bisa melakukannya bersama dengan Yesus. Engkau pasti diberkati melalui pekerjaan itu. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Mari katakan, tetap percaya Tuhan. Sekali lagi bersama-sama jemaat Tuhan di rumah maupun di tempat ini. Kita bisa bergandengan tangan bersama suami, istri, anak-anak. Saat ini gandeng tangan mereka dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan. Jangan takut dan khawatir. Tetap percaya Tuhan setia. Percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia terhadap janji-janjinya. Dia telah rela menyerahkan segala-galanya bagi kita. Bahkan tubuh, darah dan nyawanya telah diberikan bagi kita. Menjadi jaminan bahwa Dia sungguh amat menyayangi dan mengasihi kita. Dia mau kita hidup sepenuhnya bergantung kepada Dia. Sebab Dia kuat dan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu hari ini jemaat Tuhan, gantungkanlah hidupmu kepada Tuhan. Gantungkanlah pekerjaanmu kepada Tuhan. Jangan takut dan khawatir tentang situasi-situasi yang terjadi. Mungkin hari-hari ini ada pekerjaan-pekerjaan di antara jemaat yang sedang tidak baik. Mungkin bagi Anda yang sedang menyaksikan tayangan ini, Anda sedang merasa lelah, letih dengan pekerjaan-pekerjaan yang Anda jalani. Anda lelah dengan segala sesuatu yang menjadi rutinitas dalam hidupmu. Hari ini bukan mencari pekerjaan baru solusinya, bukan mencari usaha baru solusinya, bukan pindah kerja solusinya. Solusinya adalah datanglah kembali kepada Yesus. Yesus berkata, mari semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, I will give you rest. Aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Sekalipun kita tidak pernah bisa mendapatkan minuman-minuman susu suplemen yang bisa menolong banyak orang, yang meyakini banyak orang untuk bisa menolong menyembuhkan mereka. Hari ini Anda tidak perlu cemas, takut dan khawatir. Tetap tenang, datanglah kepada Yesus. Yesus berkata, I will give you rest. Dan hati yang tenang, hati yang gembira akan menghasilkan imun yang kuat, obat yang manjur, sehingga engkau dan seisi rumahmu pasti diselamatkan, pasti disembuhkan, pasti diberkati. Sehingga melalui pekerjaanmu, melalui usahamu, bahkan melalui kehidupanmu, umur panjang menjadi bagianmu. Kekayaan, kehormatan, kebahagiaan dan kesejahteraan untuk selama-lamanya menjadi bagian umat-umat Tuhan yang dikasihinya, yaitu Anda dan saya hari ini. Mari jemaatnya dikasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Engkau terus naik menjadi kepala. Apa saja yang diusahakan oleh kedua tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Oleh hidupmu semua orang diberkati. Damai sejahtera Allah mengalir melimpah dalam hidupmu, dan Roh-Nya yang kudus terus tetap tinggal dalam hidupmu, memeteraikan dan menyertaimu hari ini sampai pada kesudahan zaman. Maranatha, Yesus datang kembali untuk kedua kalinya menjemput kita semua. Semua yang percaya diberkati Tuhan, pagi ini katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan kita sudah selesai beribadah. Pesan kami, pengurus dan rohaniawan di gereja, tetap kenakan masker, kalau perlu double, senantiasa cuci tangan Bapak Ibu Saudara, jaga jarak dengan banyak orang, dan pastikan Anda banyak-banyak makan perjamuan kudus dan mendengarkan firman. Saya percaya itu adalah hal yang paling dahsyat bagi kita menjalani hidup di tengah-tengah situasi yang
seperti ini. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.